Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari Apriliani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya masalah pendidikan. Masalah pendidikan yang dijelaskan di atas merupakan masalah pembangunan mikro, yaitu masalah yang berlangsung di dalam sistem pendidikan sendiri. Misalnya, masalah perkembangan internasional, demografi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta masalah perkembangan regional. Masalah mikro berkaitan dengan masalah makro pembangunan, yaitu masalah di luar sistem pendidikan, sehingga harus diperhitungkan di dalam memecahkan masalah mikro pendidikan. Masalah makro yang merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangannya masalah pendidikan yaitu 1. Perkembangan iptek dan seni. Perkembangan iptek ada keterkaitan yang erat antara pendidikan dengan iptek. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta dan teknologi, merupakan penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Contoh eratnya hubungan antara pendidikan dengan iptek, misalnya sering suatu teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru lantaran persyaratan kerja dan mungkin juga pengurangan jumlah tenaga kerja atau jam kerja. Perkembangan seni. Tujuan pendidikan yaitu terbentuknya manusia seutuhnya. Aktivitas kesenian mempunyai andil yang besar karena dapat mengisi pengembangan domain afektif, khususnya emosi yang positif dan konstruktif, serta keterampilan di samping domain kognitif yang sudah digarap melalui program atau bidang studi yang lain. Laju pertumbuhan penduduk. Pertambahan penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk memerlukan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan beserta komponen penunjangnya. Pertambahan penduduk yang diikuti peningkatannya usia rata-rata dan penurunan angka kematian mengakibatkan berubahnya struktur penduduk proporsi penduduk usia sekolah. Penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan urbanisasi yang tinggi menimbulkan pola yang dinamis dan labil yang lebih menyulitkan perencanaan penyediaan sarana pendidikan. 3. Aspirasi masyarakat. Dalam 3 dasawarsa, aspirasi masyarakat terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan, akibat yang ditimbulkan dari hal ini yang tidak dikehendaki berupa seleksi penerimaan siswa baru atau penerimaan peserta didik baru yang sering disebut PPDB pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan menjadi kurang objektif. 4. Arus globalisasi. Globalisasi memungkinkan adanya akses yang terbuka terutama dalam kehidupan ekonomi. Dengan begitu, transaksi ekonomi tidak ada pembatasan yang mutlak sejak terhitungnya saat konvensi telah disepakati. Sejak globalisasi menunjukkan bahwa setiap perubahan zaman memiliki pergerakannya masing-masing. 5. Persoalan karakter. Menurut Ditnagadikti 2010, di kalangan pelajar dan mahasiswa reduksi atau penurunan moral ini tidak kalah memprihatinkan. Perilaku menabrak etika, moral, dan hukum dari yang ringan sampai yang berat masih kerap diperlihatkan oleh peserta didik dan mahasiswa. Contohnya kebiasaan mencontek pada saat ulangan atau ujian masih sering dilakukan. 6. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Media elektronik dan cetak serta transformasi yang menimbulkan evolusi informasi yang menembus batas-batas antar negara dan bangsa, maka mudah terjadi pertukaran kebudayaan antar bangsa dan akan menimbulkan disrupsi pada sektor budaya. Disrupsi telah mengubah tatanan budaya secara pesat.
Keterbelakangan budaya terjadi karena satu, letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat misalnya terpencil. Kedua, penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak sendi masyarakat. Contoh, awal masuknya program KB Keluarga Berencana, masuknya benih padi IR 36 dan sebagainya. Yang ketiga, masyarakat tinggal di daerah terpencil. Yang keempat, masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis. Yang kelima, masyarakat yang kurang berpendidikannya atau kurang terdidik. D. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Masalah aktual ada yang mengenai konsep, misal munculnya kurikulum baru, dan ada yang mengenai pelaksanaannya. Contoh, apakah kurikulum tersebut cukup andal secara yuridis, penjabaran UU pendidikan atau tidak. Ada beberapa masalah aktual yang akan dibahas, yaitu A. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. Dalam UU SPN nomor 2 tahun 1989 bab 2 pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang sehat jasmani dan rohani. Kecenderungan mengarah pada pengutamaan pengembangan aspek kognitif. Hal ini mengalami hambatan karena beban kurikulum sudah terlalu berat, pendidikan efektif sulit diprogramkan dengan eksplisit karena dianggap menjadi bagian dari kurikulum tersembunyi yang keterlaksanaannya sangat tergantung kepada kemahiran dan pengalaman guru. Pencapaian hasil pendidikan efektif memakan waktu sehingga memerlukan ketekunan dan kesabaran pendidik. Menilai hasil pendidikan efektif tidak mudah. B. Masalah kurikulum. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Sebagai sumber masalah ialah bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja bagi yang tidak melanjutkan sekolah dan memberikan bekal dasar yang kuat untuk keperguruan tinggi bagi yang melanjutkan. C. Masalah peranan guru. Tugas guru bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, melainkan terutama menunjukkan jalan bagaimana cara memperoleh ilmu, pengetahuan, dan mengembangkan dorongan untuk berilmu. Singkatnya bahwa tugas guru adalah membelajarkan pelajar. D. Relevansi pendidikan dan dukungan masyarakat. Permasalahan relevansi pendidikan bisa dilihat dari 3 indikator, yakni kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri yang belum optimal, kurikulum yang belum berbasis masyarakat dan potensi daerah, serta kecakapan hidup yang dihasilkan belum optimal. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar. PP nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan 9 tahun, terdiri atas program pendidikan 6 tahun SD dan program pendidikan 3 tahun di SMP. 2. Upaya penanggulangannya. Beberapa upaya yang diperlukan dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual seperti berikut. A. Pendidikan afektif yang sering lebih populer dengan pendidikan karakter perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. B. Pelaksanaan kokurikuler dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam penetapan nilai akhir ataupun kelulusan. C. Pemilihan peserta didik atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat melalui pendidikan vokasi berupa pendidikan kejuruan
merupakan hal yang prinsip. D. Pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan perlu diberi perhatian khusus oleh karena tenaga pendidik khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Tantangan pembangunan pendidikan nasional. Menurut Kemendiknas 2010, berdasarkan analisis faktor eksternal, internal, potensi, dan permasalahan pendidikan, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan 5 tahun ke depan. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut. A. Melengkapi peraturan turunan yang diamanatkan undang-undang di bidang pendidikan. B. Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran. C. Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di daerah terdepan, terpencil, dan rawan bencana. D. Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan. E. Menerapkan standar nasional pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. F. Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme. G. Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal SPM antar gender dan antar wilayah. H. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan kejuruan vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global. I. Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi. J. Pengembangan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. K. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi. L. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan kementerian atau lembaga lain dan pemerintah daerah. M. Mengembangkan kebijakan dan mengintegrasikan muatan budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan. N. Menjamin efektivitas pelaksanaan otonomisasi satuan pendidikan termasuk penyelenggaraan Badan Hukum Pendidikan (BHP). O. Memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas sistem ujian nasional. P. Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan parenting, education, dan homeschooling. Q. Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan PAUD. R. Mengembangkan kebijakan yang kondusif untuk menghasilkan perguruan tinggi berdaya saing global di perguruan tinggi. S. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan tujuan instruksi khusus TIK di bidang pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi permasalahan pendidikan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.